Nah, itulah yang disebut sebagai sumbu koordinat. Nah, disebut sebagai sumbu koordinat. Nah, untuk garis mendatar dinyatakan sebagai sumbu X dan garis tegak dinyatakan sumbu Y. Nah, untuk titik nolnya, nah ini nanti merupakan perpotongan kedua garis yang dinyatakan sebagai titik asal. Nah, dalam sebuah koordinat terbagi itu menjadi 4 bagian, ada 4 kuadran. Jadi kuadran yang pertama di sebelah kanan, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi ada 4 bagian di dalam bagian sistem koordinat. Nah, untuk pasangan bilangan terurutnya, nah berarti kalau yang A itu dinyatakan sebagai X dan B yang dinyatakan sebagai Y. Nah, jadi A, B merupakan titik koordinat yang telah diperoleh dari perpotongan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu di garis A, dan tegak lurus terhadap sumbu Y di titik B. Ini materi saya ganti atau bagaimana ini? Kenapa, Pak? Materinya masih lanjut. Nggak lanjut, Pak. Kayak stuck di sistem koordinat, Ji, Pak. Ya itu ya, makanya sebentar saya. Oh iya, baru. Nah ini ya, baru bisa terlihat ya? Iya, Pak. Nah ini tadi saya ulang. Jadi koordinat merupakan dua garis steril yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik nol atau disebut sebagai sumbu koordinat. Dan garis mendatar dinyatakan sebagai sumbu X dan garis tegak dinyatakan sebagai sumbu Y. Nah, jadi titik nolnya di sini nah nanti yang merupakan perpotongan kedua garis yang nanti dinyatakan sebagai titik asal. Nah, di sistem koordinat terdapat 4 kuadran untuk sumbu koordinat. Nah, jadi ada 4, jadi kuadran 1 di area sebelah kanan, kuadran kedua di sebelah kiri atas, yang kuadran ketiga di kiri bawah, dan kuadran keempat di koordinat di kanan bawah. Nah, jadi ada 4 bagian sumbu koordinat dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pasangan bilangan terurut A, B, nah, nanti di sini merupakan sebagai titik koordinat. Nanti di titik koordinat ini akan diperoleh perpotongan garis yang tegak lurus, di mana sumbu X-nya nanti dinyatakan di nilai A, sedangkan yang tegak lurus itu terhadap sumbu Y di titik B. Nah, jadi titik A itu adalah nilai X dan titik B adalah nilai Y. Ya. Nah, ini contoh misalnya. Kalau dia koordinatnya itu adalah 2,1. Jadi ini merupakan koordinat kartesius di mana titik X-nya berada di sumbu X-nya itu 2, sedangkan Y tegak lurus terhadap sumbu Y nilai 1, berarti
plot titiknya ada di 2,1, di mana titik 0 tadi sebagai titik asalnya. Nah, ini adalah penjelasan untuk sistem koordinat. Nah, untuk berdasarkan teorema Pythagoras, dapat ditentukan rumus untuk menghitung jarak. Nah, rumus untuk menghitung jarak dua buah titik pada koordinat Cartesius. Misalnya untuk titik P dengan koordinat, cara hitungnya X1, Y1, dan titik Q dengan koordinat X2, Y2. Nah, jadi dengan menggunakan rumus jarak seperti ini. Dengan menggunakan rumus jarak teorema Pythagoras antara titik P dan Q. Nah, bisa juga nanti misalnya kalau dia titiknya Y, X atau Y, nah, nanti kita menggunakan cara untuk menghitung berapa jarak dari koordinatnya. Nah, dengan menggunakan rumus saya ini D P, Q sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, bentar. Ya, masuk tadi. Oke, saya lanjut. Nah, kita nanti akan menghitung nanti untuk koordinat dari lingkaran. Nah, jadi kita mau hitung persamaan lingkaran. Nah, lingkaran di sini merupakan himpunan titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari dari suatu titik tetapnya atau titik pusatnya. Nah, jadi secara umum lingkaran dengan jari-jari yang disimbolkan sebagai R dan titik pusatnya nanti berupa koordinatnya nanti, koordinat dari A, B-nya. Nah, nanti digunakan persamaannya itu jadi A, B yaitu dengan nilai X dikurang min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat karena dalam satu lingkaran terdapat dua jari-jari. Nah, jadi R kuadrat ya. Nah, nanti kita langsung coba di contoh soalnya. Kita langsung beralih ke sebentar. Ini saya stop dulu. Nah, oke, kita lanjut. Oke. Bisa terlihat ya.
kurang besar ya. Saya mengirim. Oke, sip. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi lingkaran dapat dinyatakan sebagai jadi tadi itu ada rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di mana nanti titik pusatnya itu A, B, dan jari-jarinya adalah R. Dan tadi ini R kuadrat karena di lingkaran itu kan ada 2 jari-jari. Nah, 2 jari-jari, makanya jari-jarinya tadi R. Nah, bisa menggunakan persamaan ini, bisa juga yang tadi yang di bawah itu. Nah, caranya menjabarkan yang ini tadi, yang di atas, jadi X kuadrat turunkan, kemudian yang ini juga Y kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian 2 belum jelas ya, oke. Nah, kemudian 2x jadi 2 x-nya ini jadi 2, jadi 2 terus dikali A, berarti jadi AX ya. Ini karena belum ada angkanya, nanti kita lihat contohnya di soal. Terus sama dengan ini 2Y, jadi ditambah lagi BY plus C sama dengan 0. Nah, C itu didapatnya dari A kuadrat plus B kuadrat, nanti dikurangi dengan jari-jari, nanti dapatnya C. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk titik pusatnya, karena A tadi dikali dengan kuadrat, berarti titik pusatnya ini berarti A per min 2 sama dengan B juga per min 2. Nah, kalau untuk mencari jari-jarinya, jadi A per min 2 kuadrat ditambah B per min 2 kuadrat. Nah, terus dikurang C. Jadi untuk mendapatkan jari-jari. Nah, kita langsung coba di contoh soal. Nah, misalnya ada persamaan lingkaran. Yes, sorry.
X min 3 belum ya, belum fokus ya, sorry. Nah, X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Dan diketahui jari-jarinya itu adalah 16. Nah, kita cari titik pusatnya. Nah, titik pusatnya itu, jadi diperhatikan kalau di sini dia minus, kalau di sini dia minus 3, berarti titik pusatnya itu dia positif, nilainya positif. Nah, sedangkan kalau di sini nilainya positif 2, maka di sini nilainya titik pusatnya negatif untuk nilai Y-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia persamaan lingkarannya seperti ini, misalnya kalau diketahuinya nanti min 3 di sini, atau nanti ada soal diketahui titik pusatnya, berarti nanti penjabaran persamaannya itu di sini, yang kalau di sini nilai positif, berarti nanti dijabarkan sini nilainya negatif. Nah, kalau di sini nilai Y-nya negatif, berarti nilai Y-nya jadi positif. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini R, ini kan sudah penjabaran dari R kuadrat, nanti R kuadrat dari 16 itu adalah sama dengan 4 ya. Jadi ini kan 4 kuadrat itu dapatnya 16. Nah, 4 kali 4, 16. Nah, ini kan untuk yang penjabaran tadi yang pertama ini ya. Nah, Izin Pak, ya, kenapa? ada muncul Pak, data menjelaskan data muncul di layar Pak. Enggak muncul di layar? Iya Pak. Muncul JSA ya Pak. Jaringanmu kapang? Di jaringan berarti. Iya Pak. Yang lainnya bagaimana? Muncul Pak, muncul. Tidak Pak. Berapa orang yang tidak muncul? Oh, ini kan saya rekam. Nanti kan saya share lagi rekamannya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, jadi saya lanjut. Nah, ini tadi untuk yang cara yang pertama ini ya. Nah, kita mencoba cara yang kedua. Nah, untuk membuktikan apakah titik pusatnya ini betul 3,2. Nah, caranya tadi, nah ini X kuadrat diturunkan langsung. X kuadrat. X kuadrat, kemudian 2X dikali min 3, berarti min 6X ya. Di min 6X, kemudian min 3 kuadrat, berarti dia minus 9. Nah, kemudian ini lagi 2Y, berarti Y kuadrat, ditambah Y kuadrat, kemudian 2Y kali positif 2 berarti 4Y ya, ditambah 4Y, kemudian 2 kuadrat, berarti 4 ya. Nah, ditambah lagi 4. Nah, sama dengan tadi kan berarti nih 16 ya. 16 tadi. Sebentar. Ini nanti ditambah
4, betul. Ini tadi tambah 4 ya. Nah, untuk mencari nilai C-nya ini, caranya tadi, yang tadi ini dikuadratkan dulu. Tadi kan dapatnya 9 ditambah 4. Ini tadi kan 16 di sini ya. 9 ditambah 4 berapa? 13. 13 ya. 13 ya. Nah, ditambah 13. Nah, karena di sini 16. Jadi 13 dikurang 16. Berarti dia C-nya nanti minus 3. Jadi 13 dikurang 16. Nah, nanti nilainya minus 3. Nah, nanti tinggal kita susun X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikurang 6X, kemudian ditambah 4Y. Nah, kemudian C-nya tadi, karena dia minus, berarti ini minus 3, sama dengan 0. Nah, kita mau cari titik pusatnya, pakai rumus yang tadi ini. Nah, karena tadi kan kita sudah dapat min 6X ya. Berarti kan tadi pusatnya tuh min 6 dibagi min 2, positif 4 dibagi min 2. Nah, jadi berapa itu? Min bagi min kan jadinya plus ya. Nah, jadinya dapatnya 3, plus 4 dibagi min 2, dapatnya min 2. Nah, jadi kan sama. Jadi sama jawabannya. Nah, kemudian untuk mencari jari-jari, tadi di akar tadi A-nya tadi berapa kita dapat? 6 ya, 6. Oh, tadi akarnya min 6 tadi min 6 per min 2 dikuadratkan, koma tadi ini juga dikuadratkan, 4 min 2 dikurang C ya, tadi kan dikurang 3. Nah, dikurang 3. Ini kalau dikuadratkan jadi 3 kuadrat ya. 3 kuadrat. Ini ditambah ya. Sorry, ini ditambah ini ya. Ini akar kuadrat 2. Nah, dikurang min 3. Nah, jadi dapatnya ini 9 tambah akar 2 jadi tambah 4 ya. Nah, 9 tambah 4, 9. 9 tambah 4 berapa? 13 ya. 13 tambah lagi 3. Kan ini minus jadi positif. Nah, ini dapatnya 16. Nah, jadi sama ya, jari-jarinya tadi juga 16 dengan yang di atas. Nah, jadi ada 2 uraiannya. Nah, jadi uraiannya seperti ini. Jadi tadi kalau sudah nanti ada yang diketahui titik pusatnya, berarti nanti kita uraikan dia seperti ini. Nah, jadi cara dapatnya tadi X kuadrat. Jadi X kuadrat turun, dapatnya ini. Kemudian 2 dikali X, jadi 2X. 2X dikali 3, jadi dapatnya min 6X. Kemudian ini min 3 kuadrat, dapatnya min 9. Kemudian 2 dikali Y, berarti Y kuadrat ya. Jadi Y kuadrat, kemudian 2 dikali Y, 2Y dikali 4. Jadi dapatnya 4Y. Kemudian lagi akar dari kuadrat 2 kuadrat itu dapatnya 4. Kemudian diturunkan untuk mendapatkan nilai C.
Untuk mendapatkan nilai C tadi, jadi akar dari ini, kuadrat dari min 3 tadi, ini kan 9 tadi, dan ini 4. Nah, ini dijumlahkan, tadi dapatnya 13, nah, kemudian dikurangkan dengan jari-jari. Nah, jadi nanti misalnya kalau dia ini lebih besar yang di sebelah sini pengurangnya, nanti nilainya positif. Tapi kalau dia lebih kecil, nilainya dari jari-jari, berarti nilainya negatif ya. Berarti kan 13 dikurang 16, berarti kan nilainya negatif 3. Nah, baru dijabarkan, disamakan. Jadi x kuadrat, kemudian y kuadrat, kemudian min 6x plus 4y. Nah, dapat nilai C tadi, dapatnya min 3 sama dengan 0. Jadi dapatnya seperti ini. Terkadang jawabannya itu hanya sampai di sini untuk dapatkan persamaan lingkarannya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus y plus c sama dengan 0. Nah, jadi itu untuk mendapatkan nilai persamaan lingkarannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada, saya ya, Jafar Rahman. Apa yang mau ditanyakan? Dia? Pak, dari mana dapat min 3-nya itu? Yang mana itu? Min 3 ini? Iya. Nah, ini tadi, ini kan min 3 ini adalah untuk nilai C ya. Nah, dapatnya tadi dari ini tadi. Jadi min 3 kuadrat dapatnya itu 9. Kemudian yang sini 2 kuadrat dapatnya 4. Nah, jadi 9 ditambah 4 dapatnya 13. Nah, biasa. 13. Fokus ya. Harus mendekati. Sudah jelas? Belum ya? Pixel ya. Tadi saya ulang. Dapat tadi min 3 itu. Jadi min 3 kuadrat itu dapatnya 9. Kemudian 2 kuadrat dapatnya 4. Kemudian 9 ditambah 4 itu dapatnya 13 ya. 9 tambah 4 13. Kemudian 13 ini dikurang dengan 16. Nah, 13 dikurang 16.
Nah, dapatnya adalah minus 3. Nah, sehingga dituliskan sini dia minus 3. Nah, kalau dia misalnya lebih besar penjumlahan di sini, dan pada saat pengurangan lebih besar daripada dengan nilai jari-jari, maka nanti di sini pasti nilainya positif ya. Tapi kalau dia lebih kecil, nah seperti ini 13, dia lebih kecil daripada 16, berarti pada saat pengurangan berarti dia nanti nilainya minus. Nah, nilainya minus 3. 9 ditambah 4, 13. 13 dikurang 16, dapatnya minus 3. Nah, minus 3 inilah nanti sebagai nilai C. Nah, ini nilai B. Ini tadi nilai A. Jadi seperti itu untuk dapat nilai minus 3-nya. Ada lagi? Ada? Jadi saya lanjut di soalnya, contoh soal. Nah, misalnya persamaan. Jadi yang mau ditanyakan adalah persamaan lingkarannya itu berapa dengan diketahui titik pusatnya. Nah, ini kita sudah ketahui titik pusatnya 4, min 3. Nah, dan diameter 4 akar 17. Nah, kalau tadi kan rumusnya itu dia harus ada jari-jari. Nah, ini kan yang diketahui adalah diameter. Nah, penyelesaiannya, kalau kita tahu kan diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari ya. Jadi diameter itu sama dengan 2 kali R. Nah, jadi R sama dengan setengah dari diameter. Nah, jadi setengahnya itu berarti kalau 4 tadi berarti dia 2 akar 17. Jadi setengahnya. Nah, langsung kita masukkan di persamaannya. Persamaan lingkaran. Karena titik pusatnya sudah diketahui tadi 4, min 3. Nah, maka kita tuliskan. Nah, seperti tadi contohnya, kalau nilai titik pusatnya dia positif, berarti di persamaan lingkaran dia nilainya negatif. Nah, tambah Y. Nah, Y-nya kalau dia di sini pusatnya negatif, berarti persamaan lingkaran dia nilai positif. Nah, seperti itu ya. Nah, sama dengan, karena R-nya tadi sudah diketahui, jadi 2 akar 17 kuadrat. Nah, R kuadrat ya. Nah, ya, saya lanjut. Nah, tinggal kita selesaikan karena dia sudah ada semuanya. Jadi tinggal kita turunkan. Ini X kuadrat, 2X, X kuadrat.
Kemudian 2x kali min 4 berarti min 8x. Nah, terus min 4 kuadrat berarti 16, positif 16. Nah, kemudian ditambah ini 2y kuadrat ya. Kemudian 2y dikali 3 berarti 6y. Nah, kemudian kita mau cari nilai C-nya dengan cara sebentar ini dulu kita ini 2 kuadratnya berarti dari 4 kali akar 17 itu jadi 17. Nah, 4 kali 17 itu 68 ya. Saya langsung tuliskan di sini 68. Nah, kita mau cari nilai C-nya. Nah, nilai C-nya lagi tadi. Jadi 4 akar 4 kuadrat. Jadi tadi 16 ya. 16 dan ini 3 kuadrat jadi 9. Jadi 16 ditambah 9 berapa? 16 tambah 9? Kurang jelas ya. Berapa 16 tambah 9? Berapa? 25, Pak. 25. Iya, Pak. Di sini nilai 25. Kemudian 25 dikurang 8. 43 kalau tidak salah. 43. Nah, 43 betul ya. Karena tadi dia lebih kecil di sini pengurangannya 40. Berarti nilainya minus 40. Kemudian di sini tadi sama dengan ini kan saya sudah kurangi ya. Sama dengan 0. Nah, tinggal kita perbaiki. Nah, ini x kuadratnya. Kemudian ditambah y kuadrat. Kemudian ini dikurang 8x. Kemudian ditambah 6y. Kemudian langsung dikurang 43 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah hasil dari persamaan lingkaran untuk titik pusat 4, min 3 dengan diameter 4 akar 17. Sampai sini ada pertanyaan? Oh sorry, di sini harusnya tadi 9 ya. Nah, ini tadi 68 supaya nanti di sini dapat 43. Ada pertanyaan? Di mana dapat 68 di situ, Pak? 68 ini. Iya, Pak. Tadi 4 kali 17. Nah, caranya dapat 4 kali 17 itu, Pak, di mana? Nah, ini kan tadi kuadratnya itu tadi 2 akar 17. Iya, Pak. Nah, kemudian 2 ini dikuadratkan jadi 4. Nah, kemudian akar 17 itu adalah 17. Nah, sehingga tinggal dikalikan 4 dikali 17 dapatnya 68. Nah, nanti 68 inilah sebagai jari-jarinya.
Nah, nanti dikurangi dengan nilai dari tadi yang 25 ini. Jadi 25 dikurang 68, dapatnya minus 43. Kan tadi ini maksudnya tadi kan diameternya itu 4 akar 17. Kalau tadi kan diameter itu adalah 2 kali jari-jari sebenarnya. Nah, jadi jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti setengah dari 4 akar 17 itu adalah 2 akar 17. Nah, tadi 2 akar, maka tadi kuadrat, kan tadi setengahnya, berarti 2 dikuadratkan jadi 4. Dan ini akar 17, dapatnya 17. Nah, tinggal dikalikan 4 kali 17 sama dengan 68. Nah, 68 nanti, jadi nanti pengurangnya itu dari sini, jadi 25 dikurang 68. Jadi bukan 68 dikurang 25. Nah, jadi kalau dari sini, pengurangan dari sini 25 dikurang 68, nah, dapatnya nanti minus 43. Kalau dia lebih besar di sini pengurangannya, berarti nanti dia positif ya. Bapak, terima kasih. Mau minum apa? Oke. Itu kan gini. Kopi. Kopi susu atau kopi hitam? Susu. Susu. Ada lagi? Mau ditanyakan? Saya lanjut di soal yang kedua, contohnya. Ini ada persamaan lingkaran. Titik pusatnya 3,4. Ya, saya lanjut. Jadi persamaan lingkaran dengan titik pusat 3,4. Dan melalui garis singgung X plus Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan kita sudah ada dapat titik pusatnya itu 3,4. Nah, dengan persamaan lingkarannya, jadi X min 3, kalau dia positif berarti dia nilainya negatif. Ini udah 4 plus Y. Kalau dia positif berarti dia negatif juga ya. Nah, ini kan belum diketahui jari-jarinya. Nah, caranya kita mau cari jari-jari menggunakan rumus jarak. Nah, rumus jarak itu adalah titik pusat, koma, garis singgung. Nah, titik pusat kan tadi sudah kita ketahui kalau dia tadi rumusnya itu namanya 1, garis singgungnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan nilai mutlak, dengan nilai mutlaknya AX1 plus BX1 BY1 plus C
per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan rumus jaraknya. Tadi kita tahu titik pusatnya itu adalah 3,4 ya. 3,4 dengan garis singgungnya tadi X plus Y plus 5 sama dengan 0. X ditambah Y tambah 5 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. Jadi nilai mutlaknya adalah sini A-nya 3X, AX berarti sini 3, kemudian BY 1, karena garisnya 1, angkanya 1 berarti kan 1, ini tambah 4, dan C-nya tambah 5 per koefisien A kuadrat. Kita lihat nilai A-nya ini adalah, karena dia 1 berarti dia 1 kuadrat. Kemudian B, kita lihat nilai B-nya juga 1 berarti dia 1 kuadrat juga. Sehingga didapatkan nilainya 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 5 berarti 12. 12. Ini 2 akar 2. Jadi dapatnya akar 2 ya. 12 bagi akar 2. Akar 2 itu berapa? Akar 2. Kalau dapatnya 12 akar 2 berarti dapatnya 144 per 2. Nah, kalau sudah dapat nilai R-nya, tinggal kita selesaikan. X kuadrat 2X kali min 3 berarti dia min 6X, dan min 3 kuadrat plus 9 ditambah Y kuadrat 2Y kali 4 berarti min 8Y. Min 4 kuadrat tambah 16 144 bagi 2 72. Nah, dari permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X kita dikurang lagi 8Y. Nah, untuk nilai C-nya ini 9 ditambah 16. 9 tambah 16 berapa ya? Berapa itu? 25 ya? Nah, 25. Nah, 25 dikurang 72. 25 dikurang 72 min 47 sama 0. Nah, jadi ini adalah nilai dari persamaan lingkaran dengan titik pusat 3,4 dengan garis singgung X plus Y plus 5 sama dengan 0. Nah, di mana di sini kan belum tidak diketahui jari-jarinya berapa.
Kita cari dengan menggunakan rumus jarak. Cari menggunakan rumus jarak. Ada pertanyaan? Jadi dapatnya tadi R kuadratnya itu 12 per akar 2. Kemudian 12 tadi dikuadratkan, jadi dapatnya 144 per 2. Karena akar 2 itu kan 2. Kemudian 144 bagi 2 itu adalah 72. Jadi dapatkan lagi, kalau sudah dapat semuanya titik pusat dan kuadrat apa jari-jarinya, bisa didapatkanlah persamaan lingkarannya. Ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Chandra? Lydia? Ya Pak, maaf Pak. Paham? Enggak Pak. Oh enggak, mananya nih? Di bagian mana? Enggak saya perhatikan tadi Pak, ke WC kan tadi sebentar. Oh begitu. Ini kan saya rekam. Apa? Nanti saya rekamannya. Oke, saya lanjut. Di contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ada soal. Jadi kita mau mencari semua persamaan lingkarannya itu berapa. Nah, ini ada lingkaran. Dia diameter dengan 2 titik A dan B. Dengan 2 titik A dan B, di mana titik A koordinatnya itu minus 1,7 dan B 5,3. Nah, jadi gambarannya kalau di lingkaran itu seperti ini. Jadi ada titik pusat. Nah, kita belum tahu nih titik pusatnya berapa, tapi dia dilalui dari 2 titik. Ada titik A dan titik B.
Nah, titik A tadi koordinatnya adalah min 1,7, yang B 5,3. Nah, jadi kita mau tentukan dulu titik pusatnya berapa supaya kita bisa menghitung persamaan lingkarannya. Nah, cara menentukan titik pusatnya, jadi sama dengan, jadi koordinat A-nya min 1 dan plus 5 dibagi 2. Nah, yang satu dulu. Kemudian 7 ditambah 3 dibagi 2. Nah, sehingga didapatkan koordinatnya ini min 1 plus 5, jadi dapatnya positif 4. 4 dibagi 2 dapatnya 2. Nah, ini 7 ditambah 3 10. 10 bagi 2 5. Nah, jadi kita sudah dapat titik pusat dari lingkarannya itu ternyata adalah 2,5. Nah, titik pusatnya. Nah, kalau kita sudah dapat titik pusat, berarti kita tinggal masukkan di persamaan lingkaran. X nilai positif jadi minus, tambah Y nilai positif jadi minus. Nah, sama dengan R kuadrat. Nah, tapi R kuadratnya kita belum dapat. Jadi kita mau mencari dulu nilai dari R kuadratnya. Nah, caranya kita tentukan antara jari-jari apakah A ke titik pusat atau B ke titik pusat. Nah, contoh misalnya kita mau pakai yang B. Kan ini jari-jari ya. Nah, jadi kita mau lihat antara titik pusat dengan nilai B. Nah, jadi L melalui titik B. Titik B tadi berapa? 5,3. Nah, jadi kalau ada kata melalui, itu artinya kita substitusi. Jadi yang disubstitusi adalah 5 ini masukkan di nilai X, dengan 3 kita masukkan di nilai Y. Nah, sehingga kita masukkan persamaannya. Jadi 5 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi dapat ini berapa nih? 5 kurang 2, 3 ya. 3 kuadrat itu berapa? 9. 3 dikurang 5 berapa? Min 2 ya. Min 2 di kuadrat itu 4. 9 tambah 4. Jadi R kuadratnya sama dengan 13. Jadi kita sudah ketemu R kuadratnya itu 13. Tinggal kita masukkan di persamaannya. Sama dengan tadi 13 ya. Nah, jadi kita tinggal turunkan. Dua X kuadrat ini berapa nih? 2 kali 2 4X. Ini min 2 tambah 4. Ini Y kuadrat. Terus ini 2Y kali min 5 berarti min 10Y. Tambah 25 sama dengan 13. Nah, tinggal kita min 4X
min 10Y. Nah, tinggal kita cari nilai C-nya. Jadi 4 ditambah 25 adalah 29 ya. Nah, 29 kita kurang 13. Jadi berapa 29 kurang 13? 16, Pak. Nah, berarti dia positif di sini. Positif 16 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini kan tadi kalau kita yang L melalui titik B. Nah, coba kita yang melalui titik A. Nah, saya coba di sini. L melalui titik A, A-nya tadi berapa? Min 1,7. Nah, masukkan di persamaan tadi. Min 1 dikurang 2 kuadrat. Terus ditambah Y-nya 7 dikurang 5 kuadrat sama R kuadrat. Min 1 dikurang 2 berapa? 1 kurang 2 berapa itu? 3 ya. 3 kuadrat jadi 9 juga ya. Kemudian 7 dikurang 5 3. Tadi ini salah ya. Ini tadi min berapa ini? 2 ya. Berapa tadi ini? 7 dikurang 5 ini 2 ya. 2 dikurang 2 kuadrat jadi 4 ya. Betul ya? Nah, jadi R kuadratnya sama ya tadi. 13 dapatnya. Nah, jadi bisa dipilih apakah dia mau melalui titik B atau dia mau melalui titik A. Karena kan jari-jari itu adalah setengah dari diameternya tadi. Nah, tadi kan belum diketahui titik pusatnya. Kita sudah tahu titik pusatnya tadi adalah 2,5. Tinggal kita mencari jari-jari apakah dia antara di pusat dengan titik B atau pusat dengan titik A. Nah, dapatnya juga sama 13. Dari titik B juga 13. Tinggal dimasukkan di persamaan lingkarannya sehingga hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan? Sudah selesai. Iya, saya lagi kemarin wawancara kan kemarin di Proto masuk Ada pertanyaan? Pak Said, maksudnya ada sebelum mengurangi lagi polusi tanaman Ada pertanyaan? Saya sudah tanya, saya tanya Pak, Ada pertanyaan? Halo? Dia kasih judul Di sana kan menggunakan tanaman, kemudian menggunakan zat kimia, atau jadi mesinnya nanti Jadi ada 3 ya. Ada 3 contoh soal tadi. Nanti akan saya upload juga di grup untuk contoh soal tadi, 3 contoh soal tadi. Sebelum kita
Untuk ini Ya sabe, trabalho, silakan diisi dulu. Jadi sebelum kita akhiri, silakan diisi dulu presensi. Nah, di kolom chat. Bisa, bisa. Jadi bro, mesti ngomong Bisa, bisa, jangan kita. Tapi harus saja, nah, tergantung. Silakan di Iya, kalau lagi terusin. silakan dinyalakan videonya. Iya, bisa. Iya, kalau itu bisa. Kita absen. Bisa, lingkungan juga bisa. Berarti masuk bisa di lingkungan juga. saya bilang itu misalnya Betul, kemudian sama enggak? Nggak bisa ya saya. Oh, nggak bisa. Iya, bisa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Materi dan rekaman untuk perkuliahan hari ini akan saya unggah di grup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Allahumma fiq la komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Jadi,